Allah mengajarkan langsung melalui pena tadi. Allah langsung. Semakin dekat, semakin tebal ketakwaan itu, maka informasi itu semakin kental juga, semakin dalam. Gitu. Nah, itu kita tingkatkan. Kata-kata furqan. Jadi 5 panca indera zahir, panca indera batin tersingkap. Kan nikmat rasanya itu. Kita betul-betul inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kok bisa tercegah? Kita punya instrumen preventif 5. Itu materi-materi yang kita amalkan untuk meningkatkan ketakwaan tadi. Nah, jadi saya setiap hari di luar sholat fardu 5 waktu ada sholat khusus namanya sholat hajat. Karena kan kita butuh pertolongan Allah, butuh perintah Allah. Kan? Wasta'inu bis sabri was salah, wa inna lakabiratun illa khalal khasirin. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang kembali di podcast Suluk Akhir Zaman, The Prophetic Mindset. Dan kita masih kembali bersama Kiai Haji Hamdani Bakran Az-Zaki, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin di Babadan, Sleman, Yogyakarta. Abi, insya Allah kita akan lanjutkan obrolan kita yang sebelumnya ya Bi ya. Berkaitan dengan buku antum sendiri yaitu Prophetic Intelligence. Dalam episode sebelumnya kita bicara tentang metode penulisan. Dan dalam metode itu kita sudah bicara pada 2 hal, yaitu ta'awudz, ya, berlindung kepada Allah, dan yang satu lagi bertakwa kalau nggak salah itu Bi. Basmalah dulu. Basmalah. Iya kan, baca basmalah. Ya. Kita sekarang masuk kepada dalam metodologi penulisan ini disebutkan juga di dalam buku ini, salah satunya dalam poin ketiga itu adalah meningkatkan ketakwaan. Ya. Nah, maknanya seperti apa dalam konteks metode penulisan buku ini, Bi? Ya, terima kasih. Jadi dalam mengerti meningkatkan takwaan tadi adalah meningkatkan proses. Tentu kita kan sudah saya katakan tadi bahwa metode ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa orang yang sudah beriman. Ya. Harus sudah beriman. Maka supaya semakin kental proses penulisan itu betul-betul dalam perlindungan, bimbingan, dan pengarahan Allah, tentu saja ketakwaannya ditingkatkan. Mungkin ketakwaannya baru 5%. Maka dia juga menerima pemberitaan bimbingan baru 5%. Maka harus ditingkatkan lagi biar kental isinya itu. Gitu kan? Ibarat kalau lampu senter itu kan nyala, kalau dari kejauhan kan sinarnya tidak terlalu terus semakin dekat kan semakin terang kan, semakin fokus. Nah, seperti itulah kita umpamakan. Makanya di sini disebutkan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelaskan. Firman Allah itu mengatakan, di situ kita bisa baca surat Al-Baqarah ayat 252. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah. Pasti Allah akan mengajarmu. Pasti Allah akan memberitahukan kepada kalian semua. Allah itu Maha mengetahui pada segala sesuatu. Nah, itu jelas kan itu. Allah mengajarkan langsung. Melalui pena tadi. Allah langsung. Semakin dekat, semakin tebal ketakwaan itu, maka informasi itu semakin kental juga, semakin dalam.
Gitu. Nah, itu kita tingkatkan. Lalu seperti apa peningkatan ketakwaan tadi? Tentunya kita beribadah. Nanti ketemu kepada yang nomor selanjutnya. Nomor yang terakhir, nomor 4. Nah, itu pengamalan dan pengalaman berislam. Tentu dia beribadah dengan berbagai macam amalan-amalan. Wirid-wirid, doa, zikir dan sebagainya. Jadi itu peningkatannya. Nah, kita jelas takwa dulu kan. Jadi takwa itu usah kata ittaqo. Jadi berusaha untuk semakin meningkatkan rasa takutnya kepada Allah. Bukti rasa takutnya, maka dia semakin hari semakin betul-betul menjaga hak-hak Allah yang ada pada Allah. Yaitu la ilaha illallah. Jangan sampai dia menjagokan Allah. Sekalipun nama matinya. Itu belajar. Yang kedua, hak Allah ada pada makhluknya. Yaitu hak Allah rahmatan alamin. Jangan menyakiti makhluknya. Akan tercemar. Apa menyakiti? Ingat, sahabat Nabi, siapa itu? Abu Hurairah? Iya. Ketika metik tanaman, ya kan? Betul. Dia makan, tiba-tiba hafalan ada kurang. Hilang hafalan, astagfirullahaladzim. Karena mengambil hak yang bukan haknya. Itu kan hak Allah. Iya. Rahmatan lil alamin, harus kasih sayang. Segitu ketatnya kata-kata ittaqwa itu. Menjaga, merawat, merumat hak Allah. Itu kita jaga betul. Nah, sama tadi kita nulis kan. Kita jaga hak Allah tadi. Kita sudah berlindung. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah. Nah kita kembali. Baca bismillah juga tidak habis sholat. Baca bismillah tidak hanya bismillahirrahmanirrahim sekali. 1000 kali. Karena untuk merasakan seperti apa sih kalau bersama Allah itu. Jadi auzubillah tadi 1000 kali. Basmalah 1000 kali. Itu minimal. Untuk bisa nembus. Sudah membaca. Sudah berlindung. Sudah baca basmalah. Biar kesudahannya itu masuk ke dalam. Seperti itu. Nah seperti itu saya katakan kemarin itu. Jadi kalau begitu pas dia nulis kan. Penanya Allah itu. Sudah mulai ikut campur setan. Waduh. Niat. Wah bagus ya tulisanku nih. Mulai riak. Wah hebat aku nih. Ada bisikan-bisikan tuh. Auzubillah. Belum nanti kalau aku tulis bagus ini. Wah nanti. Ini orang mesti gini. Wah iya. Tulisan bagus nanti. Nih. Wah ini piro lagi. Terganggu pena itu sudah. Berhenti nulis itu. Dan tidak bisa nulis. Begitu nulis. Kita baca kok ampiang tulisannya. Berarti terkontaminasi. Begitu ketatnya. Nah ittaqwa itu menjaga itu. Supaya isti'azah dan basmalah itu tadi betul-betul terjaga. Konsisten istiqomah. Gitu. Nah maka kita meningkatkan itu. Jadi menjaga. Lalu selanjutnya. Tentu kita harus bersikap wara'. Yang halal pun kita hati-hati betul. Halal, kekenyangan makan, nulis, ngantuk. Iya, betul. Dan sudah tidak karu-karuan, sakit perut, tahu-tahu nanti mau ke belakang, dan sebagainya. Terganggu, buang angin, batal wudhu. Kita nulis harus dalam keadaan wudhu kan. Iya. Nah terus itu seperti itu. Dan begitu ulama-ulama salaf dulu. Beliau seperti itu. Jadi meningkatkan takwaan tadi. Zuhud. Ya. Betul-betul menghindari hal-hal yang berlebihan. Ya. Kedatipun banyak tapi hak kita ambil sekedarnya saja. Betul buruk. Husnuzon sama Allah. Itu kan juga berat. Husnuzon sama Allah. Hakul yakin sama Allah. Ya kan? Dan sabar di situ. Kadang-kadang juga ingin tergesa-gesa kan. Udah cepat selesai. Udah masuk itu. Harus ada tumakninah. Pelan-pelan. Jadi banyak faktor itu. Saya meresapi betul gimana Syekh Muhyiddin Ibn Arabi bisa menulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah 38 jilid, istisanya 8 jilid. Saya belajar itu baca itu mulai tahun 85 sampai hari ini belum selesai. Karena saking beratnya untuk mengamalkannya. Kalau kita baca tidak mengamalkan jadi dosa, jadi kotoran batin. Banyak baca aja, pamer referensi, saya sudah baca. Kok pengamalan nggak ada. Jadi kalau dalam konsep kita tasawuf itu, jadi ilmunya 1, pengamalannya 1.000.000 gitu. Jadi kalau orang dulu kan, ilmunya sedikit, keyakinannya setinggi gunung. Orang dulu, ilmu sedikit tapi keyakinan setinggi gunung.
Baca bismillah bisa nyebrang lautan. Baca auzubillah hilang. Gak bisa dibaca oleh setan dan manusia. Ini apa satu Quran? Ini hafal Quran tenggelam. Ya karena pengamalannya. Jadi satu ilmu tapi keyakinannya tak berbatas. Itu orang dulu. Nah, saya mempelajari ngikuti ya ulama-ulama salafus saleh. Seperti itu cara beliau menulis, kayak Imam Syafi'i seperti apa coba. Tak pernah kalau dia menulis bukan sholat dan semuanya. Semualah. Imam mazhab, belum lagi imam-imam tasawuf kan begitu dahsyat. Nah, itu meningkat ketakwaan itu. Pada Allah. Lalu apa materi-materi ketakwaan itu? Nanti kita yang keempat metodenya. Nah, lalu Allah lagi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang beriman lagi, orang yang sudah beriman itu tidak pernah ditekankan. Itu. In tattaqullaha yaj'alakum furqanan, yang pernah kita bahas. Jika kalian bertakwa kepada Allah menciptakan untuk dirimu furqan, microchip masukkan dalam tubuh kita. Kita bisa membeda. Ini mencicip makanan halal haram. Tahu bagaimana Abu Bakar kan dikasih hidangan, tahu di subhat, dia muntahkan. Yeah. Karena tahu nih tidak halal. Yeah. Subhat, bukan haram lagi, subhat. Dia muntahkan. Ditanya oleh pelayannya, kenapa engkau muntahkan wahai Amirul Mukminin? Aku takut karena satu suap ini tubuhku dijerat api neraka. Itu takwanya. Itu baru pengecapnya. Baru penciumannya. Nabi Yakub, aku cium bau Yusuf ini berapa mil di Yusuf. Ya kan? Begitu. Juga Nabi dengarkan. Hai Bilal, apa amalanmu yang kau lakukan setiap hari kok aku lihat dengan telangkahmu di surga. Kuping mendengar. Mata melihat dan sebagainya. Jadi itu kecerdasan kan itu. Nah, jadi panca indera. Jadi akan diberikan furqan kepada panca indera zahir, panca batin. Kalau kita hanya bisa ngecap kan, ini nikmat, manis, asam, pahit. Tapi itu halal haram, hak batil bisa. Kayak Ibnu Arabi ketika ketemu sama seorang Syiah Rafidhah, begitu datang, kamu Syiah Rafidhah ya? Kok tahu saya? Iya, orang hakikatmu khinzir, hakikatmu babi. Tahu? Akhirnya dia pura-pura dia tobat. Aku sudah tobat saya. Belum, kamu si khinzir. Besok dia bertobat betul datang. Sudah tobat belum? Sudah, kamu sudah jadi manusia sekarang, sudah mulai tobat. Nah, itu ikroknya di situ. Membaca peristiwa. Jadi ikrok situ. Jadi itu tadi ya, kata-kata furqan. Jadi 5 panca indera zahir, panca batin tersingkap. Kan nikmat rasanya itu. Kita betul-betul inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kok bisa tercegah? Kita punya instrumen preventif 5 gitu. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dihapuskan kesalahanmu. 0. Kembali fitrah. Ya kan? Kembali fitrah. Wa yaghfir lakum, kau diampuni. Itu fi'il mudhari juga kan? Allah selalu mengampunimu. Kata mengampuni berarti kau dijaga oleh Allah untuk berbuat dosa. Kalau Nabi kan ada maksum. Ya mungkin kita ketularan sedikit lah maksumnya lah, lumayan kan. 5% maksum Nabi. Nah, itu terjadi, dijaga oleh Allah, diampuni. Dia memperbuat, sudah dihalang-halangi oleh nuraninya. Keras suaranya membentak. Jangan kau lakukan itu. Itu tidak baik. Sama juga tadi. Begitu sudah panca indera jalan bersih suci. Begitu nulis sudah mulai merasa terkagum-kagum dengan tulisannya. Indah tulisanku ya. Witis ini. Wah keren nih. Mulai masuk kan dibentak. Penamu sudah bercampur. Kau akan menjadi kotor penamu. Istighfar. Mohon ampun pada Allah. Kembali lagi. Berhenti lagi. Nulis lagi. Saya nulis buku ini 6 bulan nih mas. 6 bulan, sebulan saya sakit. Nulis buku ini. Tahun 2005. 2004-2005. Sakit tuh. Saking beratnya kan. Karena saya takut. Saya menulis tapi tidak mengamalkan. Kabura maqtan indallah antakul marta'alun. Berat ya, mengamalkannya itu. Gitu ya. Kemudian. Waman yattaqillaha yaj'alahu makhrajan.
barang siapa yang bertakwa Allah ya ja'allahu makhrajan. Allah akan selalu menjadikan untuknya jalan keluar. Tidak pernah berhenti Allah memberikan jalan keluar setiap hari. Bil mudhari. Jadi begitu ada masalah, oh ini ada masalah ini. Jadi ya disingkapkan karena dia membaca secara batin. Jadi kalau jalan keluar, kenapa saya begini? Hati-hati. Jadi sebagai contoh, saya sering diberi isyarat mau jalan begini, mau melakukan satu tujuan nih. Pernah dulu kan saya pernah cerita nih sama Mas Fadila kan. Iya. Saya masih aktif di dunia training, dunia workshop. Dua pilihan. Kalau saya ikuti dunia, wah ini cuan nih, duit, ya kan? Bisa enggak Pak bantu saya untuk membenahi karyawan gini nih? Maka dalam waktu sekian hari, mungkin Bapak 3 hari Jakarta, 4 hari di Jogja, saya bayar Pak sekian puluh juta. Terus yang satu, tidak usah lah, apa yang kau cari dunia ini. Kau kan hidup dalam perjalanan ingat menapakti Rasulullah SAW. Dua pilihan, ya Allah, apa yang harus lakukan? Salat itu istikharah. Istikharah itu syariatnya. Tidak istikharah pun kita duduk, sudah bisa diperlihatkan. Tapi suul adab, tidak boleh. Walaupun kita tahu suul adab, sombong. Aku salat istikharah. Walaupun kau sudah beli tahu sebelum istikharah. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Gitu. Kalau kau pilih cuan, itu isyarat juga gitu tuh. Dalam saya entah antar bermimpi tidak. Betul. Tapi engkau mati muda dan sengsara. Kalau yang kau pilih ini yang satu, yang kau tetap di Jogja saja, kau mati tua yang membahagiakan. Kan nggak milih nih. Ini bertaburan duit, tapi mati muda, sengsara lagi. Yang ini mati tua, nikmat. Ya sebagai orang yang sehat ingin baik ya, milih yang inilah. Akhirnya saya pilih Jogja. Itu cerita. Itu saat tulis buku ini. Saat tulis buku ini, dan buku yang kedua tentang psikologi profetik itu. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan meningkatkan kita selalu terjaga. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amri yusran, dipermudah. Selalu ada udah apa ini ya? Buntu kan? Permudah lagi jalan. Auzubillah lagi, ulangi lagi. Jadi setiap tidak sekali jalan. Jadi setiap mau nulis sholat hajat dulu gitu. Jadi saya nulis biasa habis asar. Habis asar atau habis subuh. Jadi malam sholat dulu ya tadi. Baca auzubillah 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Terus mohon pada Allah. Nah itu terus baca terus. Akhirnya yang tadi sulit jadi mudah. Pernah buntu juga. Aduh apa ini. Udah terserah Allah lah. Tiba-tiba muncul. Ini, jalan terus. Itu yang kita lakukan dalam proses penulisan, tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dia rasa takutnya kepada Allah ditingkatkan. Oke, boleh saya tanya sedikit? Boleh, banyak juga boleh. Banyak juga boleh. Di sekitaran tahun 2005, ya. 2000, ya sekitaran 2004, 2005, antum pernah ke Jakarta bersama saya. Suatu saat antum cerita lapar, gitu, cari makan yuk. Kebetulan saya ajak waktu itu ada di Kuningan, ada satu gedung yang food court gitu. Keliling waktu itu kita. Keliling satu lantai itu, antum gak ada yang cocok waktu itu bilang kita cari tempat lain. Nah, itu kira-kira itu apa Bi? Itu masuk dalam kategori yang antum sebutkan tadi nggak, bahwa seperti Allah memberikan semacam isyarah, bahwa kalau makan di sini konsekuensinya ini. Ya, misalnya seperti itu atau enggak Bi? Misalnya. Ya, jadi astagfirullahaladzim ya. Jadi begitu seperti itu tadi kan? Iya. Nah, sengaja aja gitu. Tiba-tiba dilihatkanlah sesuatu gitu. Begini cara membuatnya, cara motong ayamnya. Waduh, gitu kan. Terus orangnya juga. Jadi maaf aja. Ya gimana kita? Umumnya kita mau makan nih. Iya.
Tiba-tiba tahu di situ ada belatung. Mau nggak? Ya nggak mau. Nggak mau. Itu tahu yang jual itu ya maaf ya. Kondisinya dalam kotor walaupun di badan rapi. Tapi kok begini? Kan gitu. Tiba-tiba, tangannya kok begini? Mungkin bekas hitam kan? Kalau hitam itu mungkin bekas aku mencuri atau nggak ngerti. Mau nggak? Gitu? Kan nggak mau. Susah kan? Betul. Kita cari yang lain. Akhirnya ketemu. Itu yang kadang-kadang apakah ini itu tadi ini bagian dari furqonan. Ya ja'alakum furqonan, diberi pembeda. Sering begitu. Tanpa kita pikir santai aja gitu. Karena saya selalu setiap memulai sesuatu selalu auzubillah dan basmalah. Jadi salah satu hasilnya dari misalnya kita selalu membaca basmalah atau tahu satu basmalah, diantaranya itu ya? Iya. Diantaranya. Jadi banyak hal itu seperti itu. Mungkin juga ini satu contoh yang ya mungkin agak nanti malah bisa mematikan pasar orang. Tetapi ini pelajaran ya. Ini bicara soal metodologi kan? Metodologi masalahnya kan. Jadi saya nggak bisa. Jadi Iqra kan membaca sesuatu. Ini kan Quran. Yang diharam, Quran kauniyah hamparan. Betul. Seperti saya ingin makan bakso, saya sering cerita itu. Begitu mau makan kan tiba-tiba astagfirullah. Tanpa disadari, ya nauzubillah, kok ada bercak darah ini. Gitu. Kemudian Nurani berkata, ya Allah, darah apa itu? Nurani bilang, itu darah menstruasi. Kan saya kaget. Astagfirullah, ini ada apa? Jangan setan ya Alhamdulillah. Coba saya mau observasi. Akal saya nggak nerima kan? Saya mau belajar nih. Saya observasi warung itu gitu. Saya datang ke sana siang-siang itu. Jam 1 lah gitu. Lagi sedang membuat itu kan. Kan buatnya kan pakai tangan tuh. Kayak kanji, tepung, baru air panas. Karena saya dulu pernah jual bakso. Zaman kuliah. Jadi ini air panas mendidih kan. Ini tepung sudah diadoni ini. Pakai sendok, cemplung gitu. Nah, saya lihat, benar juga ini. Kunyah panjangan. Sendok. Waduh. Tapi kan tidak mungkin saya bertanya. Mbak lagi tadi lagi libur ya? Nggak mungkin saya bertanya. Lagi halangan gitu. Iya, saya cari jalan. Gimana caranya? Sampai jam 2. Mbak, saya bahasa Jawa. Apa sholat zuhur sereng? Wah, Pak ngapunten kalau lagi halangan. Cocok pasti kan? Dia cebok. Rekonfirmasinya dia cebok, tidak bersih. Nempel dia nih. Kuku. Dan kamar mandi juga kotor gini. Ya sudah. Berarti ya udah. Sejak itu saya jadi tidak berani makan sembarangan. Ini contoh-contoh saja. Logikanya jalan. Kita kan kita ingin konfirmasi dong. Jangan-jangan jadi fitnah nanti. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di lapangan. Ternyata seperti itu. Nah itu contoh yang dialami. Jadi begitulah membaca Quran, kitab, ayat-ayat Allah tadi. Sampai segitunya, tidak hanya baca nulis kitab ini. Apalagi kan ini Quran dalam kehidupan sehari-hari. Quran ayat kauniyah yang terhampar dalam kehidupan dalam alam semesta raya ini. Nah itu baru belum perilaku orang dan sebagainya kan. Kan repot kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ya juga sering juga kalau saya beri kuliah mahasiswa saya gitu kan. Di Fakultas Psikologi ya. Mereka ini sehat-sehat semua gitu kan. Sudah belajar psikologi. Contohnya ini S2 nih ya. S2 yang mau profesi. Tapi ilmu yang diserap mereka itu. Teorinya mungkin baru 25%, 30%. Saya tanya dasar-dasarnya aja. Mereka tidak bisa menjawab secara sempurna. Lalu apa yang dipelajarinya? Saya katakan, kamu tuh belajar bersama Allah. Baca auzubillah, baca basmalah gitu. Sehingga ilmu menjadi hidup dalam dirimu gitu. Nah itu saya beri contoh seperti itu. Contoh apalagi kan dunia psikologi ya. Masalah manusia ini kan makanan sehari-hari itu. Nah, jadi itu ya contoh tadi. Jadi meningkatkan ketakwaan itu seperti itu. Nah, poin selanjutnya ini adalah tentang nomor 4 ya.
Dengan pengamalan dan pengalaman berislam. Ini salah satu metodologi di dalam penulisan ini ya Bi. Anda bisa terangkan ini seperti apa? Jadi artinya itu materi-materi yang kita amalkan untuk meningkatkan ketakwaan tadi. Nah, jadi saya setiap hari di luar sholat fardu 5 waktu ada sholat khusus namanya sholat hajat. Karena kan kita butuh pertolongan Allah, butuh perintah Allah. Kan? Wasta'inu bis sabri was salah. Wa inna lakabiratun illa khalal khashin. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Walaupun itu berat. Ya, berat. Kenapa berat? Ya, alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang bisa khusyuk itu orang-orang yang betul yazununa mulaqu rabbihim. Mereka punya zon, aku berjumpa Allah di dunia dengan marifat. Wa annahum ilaihi raji'un, berjumpa Allah di akhirat. Itu surga biru'yah dengan melihat Allah. Nah, itu saya lakukan. Setelah hajat 2 rakaat. Nah, setelah hajat 2 rakaat ada wirid-wirid khusus kita lakukan. Nah, di situ. Jadi pertama baca istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kita al-insan mahlul khata' wa nisyan, kita tidak bisa lupa, mohon ampun. Kita masih banyak dosa, kesalahan. Supaya pikiran kita tetap terjaga, hati tetap terjaga, pena ini bisa terus bergerak bersama Allah itu kan. Itu. Setelah istighfar saya baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kan dahsyat sekali malah tasbih itu. Kita baca juga. Nah, jadi dalam makna hakiki, kalau istighfar tadi kan kita kembali kepada Allah. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Waktu yakin kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali kepada apa yang Allah mau. Kita kembali bisa berselaras dengan Allah. Hati kembali kepada Allah supaya bisa berselaras kepada Allah. Apa yang Allah inginkan. Nah itu selaras itu. Kemudian setelah kita kembali, kita mohon subhanallah. Itu makna batinnya subhanallah itu membersihkan hakikat ini, kulit kita. Alhamdulillah darah. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah itu adalah daging kita. Ya kan? Iya. Baru Allah Akbar tulang. La haula wala quwwata illa billah fana. Itu kalimat tasbih. Betul enggak? Ya praktekkan. Baca beratus-ratus ribu kali. Alamin sendiri. Iya, alamin sendiri. Ya, kalau maka tadi kan wa'budillah hatta ya'tiyakal yakin. Maka yakin datang. Kalau hanya apa mungkin Pak? Mana mungkin Pak? Ya tidak mungkin, Anda tidak ngalami. Iya. Makanya mengabdi kepada Allah, sembah Allah, puji Allah. Nah, berulang-ulang kali, terasa betul itu. Hingga kalau ini sudah mulai terbenar tadi, kulit, darah, daging, tulang daging tadi betul bersih, ditutup dengan la haula wala quwwata lazim. Maka setiap makan sesuatu yang tidak bersih zatnya atau cara meraihnya, pasti sakit badan. Atau muntah atau diare, itu kebiasaan sebagai bukti. Ini pengalaman ya. Ya. Mungkin orang lain lagi mungkin punya pengalaman lain. Ini yang selama saya menulis seperti itu, saya jaga betul itu tadi. Nah itu. Setelah itu apa yang dibaca lagi? Baru baca Al-Fatihah. Itu kan pembuka 7 sifat-sifat Allah itu. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Ya kan Al-Fatihah itu. Setelah itu baca ayat kursi. Nah, siapa yang bisa menggoyang kursinya Allah? Nah, kita duduk di kursi Allah itu. Siapa bisa menggoyang? Ya kan, nanti kita nulis di kursinya Allah dulu kan, dan mengganggu itu. Baru kita baca Al-Ikhlas. Itu kalimat yang tidak ada makhluk dalamnya kan. Bening, suci, bersih. Nah, baru kita baca Al-Falaq, melepaskan gangguan, bekasan, keterkaitan dengan makhluk atau sihir-sihir sebagainya. Baru An-Nas. Itu 2 ayat itu ayat yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah kan, melepaskan dari pengaruh sihirnya ke orang Yahudi itu. Yeah. Jadi ayat itu kita baca. Ya, nah kita bayangkan betapa sterilnya. Nah setelah itu baru kita membaca
zikir kepada Allah. Itu kalimat yang paling agung, la ilaha illallah. Berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya. Karena kita fafir ilallah, berlarilah kepada Allah. Kalau berlari kan berarti langkah 1000. Iya. Nah berlari ya hitungannya juga beribu-ribu. Berarti itu mempercepat ruh berjalan. Ya kalau ingin cepat berkembang, ruhnya berjalan cepat, kotoran bersih, ya berulang-ulang kali. Zikir itu bilisan. Nah setelah itu barulah selesai kita berdoa. Nah doanya juga banyak, doa khusus dalam Al-Quran. Apa yang kita inginkan. Kan doa seperti ada kan, Allahumma nas'aluka itu wasahata hibdal mursalin. Ya Allah. Itu kan. Wasurata ilhamil malaikatul muqarrabin. Itu kan. Nah, jadi kita minta doa kepada Allah. Ya. Balaghata famin nabiyyin. Ya Allah berilah kami minta kepadamu balaghata famin nabiyyin. Gimana cepat sampainya pemahaman Nabi. Ya kan? Wa fasah hibdal mursalin. Bagaimana fasihnya hafalannya para mursalin, para rasul. Surta ilhamnya malaikat muqarrabin, bagaimana cepatnya ilham malaikat muqarrabin. Kita doa pada Allah itu berulang-ulang kali. Jangan, Nabi mengatakan suka Nabi orangnya sudah mengulang-ulangi doanya kan, berulang kali. Zikran katsiran. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Ini qaribun ujibud da'wata da'an. Aku maha dekat, aku kabulkan. Berulang-ulang. Akhirnya itu terasa yang berat tadi menjadi mudah. Ya ja'alhu min amrihi yusran menjadi mudah. Nah, itu puncak metode yang kita lakukan selama menulis. Jadi amalan-amalan ini dibaca dalam sholat hajat. Semuanya ini. Baru menjalankan nulis itu. Kadang-kadang nanti buntu. Wah ini mesti kurang cepat lari ya nih. Belum langkah 1000 nih. Ditambah lagi. Itu yang bisa kita lakukan. Di samping kita berpuasa juga kan. Yeah. Supaya hati bersih kan. Asyamuli, puasa itu untuk aku kata Allah. Makanya puasa. Ya dulu masih kuat lah, masih muda ya. Puasa masih kuat itu. Minimal kan Daud atau ya Senin Kemis lah gitu. Itu ternyata memeningkan hati, pikiran. Itu empiriknya seperti itu. Maka kita pelan-pelan bisa nulis ini buku ini. Nah, berkaitan dengan salah satu metodologinya, yaitu kejenihan hati, kejernihan hati, kebeningan hati, seperti yang tadi disampaikan di dalam itu namanya takwa tadi itu, dengan meningkatkan ketakwaan itu. Salah satunya adalah dengan yang antum bilang melakukan berkali-kali wirid, pengulangan. Itu dilakukannya bil qalbi atau bil jari, bil lisan atau dengan apa waktu praktek antum itu, boleh tahu? Ya bil lisan, bil batin, bil fi'li, jadi begini. Seperti tadi ya. Jadi praktek membaca isti'azah, praktek membaca basmalah, ya kan? Terus mempraktekkan wirid-wirid doa di ibadah tadi untuk mencapai atau meningkatkan ketakwaan tadi. Tentu saja kalau bizohir kan kita sudah baca tadi. Iya. Baca Al-Fatihah, baca zikir, tasbih kan kita baca berkali-kali. Baca la ilaha illallah, itu bilisan. Nah kita baca itu, terus berdoa bilisan semua. Ya kan? Iya. Nah. Yang betul-betul menentukan semua itu tadi adalah pada niat, itikad dan tujuan maksud kita membaca itu yang cepat atau lambatnya kita menerima keberkahan, keberhasilan dari usaha kita meningkatkan ketakwaan dengan wirid dan ibadah tadi. Tentu saja niat kita apa? Itu tadi, apapun kita lakukan kita hanya mencari ridho Allah. Ridho itu rasa puasnya Allah pada kita. Ridho kan puas, senang. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, apa yang membuat Allah puas pada kita? Kan itu yang kita cari. Kalau Allah, aku puas nih. Nah, Allah juga membuktikan apa kepuasannya diberikan kepada kita. Ya kan? Ya, nah, itu
Tidak mudah mencari kepuasan Allah itu. Bukan seperti yang penting redonya yang mana Pak? Ya benar-benar dirasakan, bukan hanya katanya. Nah itu redo, mencari redonya, itu restunya, senang dia, rela dan bahkan puas menerima kita sebagai hambanya yang betul-betul menghamba. Lalu yang kedua, cintanya. Enaknya cinta Allah. Kalau kita lihat konsep cintanya Robi Adawiyah, bayangkan seperti dia mencintai Allah. Sampai kata-kata maru itu syai'an ila huwa ila mahbuba ila huwa, ya Allah, saking seperti itu kan. Sebagaimana sufi wanita ya biar Robi Adawiyah ya kan. Seperti itu kan. Yazid Al-Bustami kan. Karena dan pengulangan itu menumbuhkan keahlian. Jadi pengulangan itu menghasilkan keahlian. Orang menjadi ahli, jadi pembalap sepeda banyak membaca teori atau praktek. Lah makanya ya kan menjadi ahli. Ahli itu kalau dalam bahasa Arab kan ahlun itu bisa berarti pakar, bisa berarti keluarga. Yeah. Dan jadi menjadi keluarga. Jadi pengulangan itu menjadi ahli. Namanya ahli ya namanya ahli aja, santai aja dia sudah tahu. Ya itu cintanya. Jadi Robiah itu ahlul cinta, keluarga cinta. Kemudian yang puncaknya ingin liwajhillah, ingin berjumpa Allah, wajah Allah, ingin bertemu wajah Allah. Kalau itu sudah tertanam dalam hati, boleh lewat. Dan untuk menanamkan itu kan tidak bisa sekali 2 kali kita baca. Iya. Tidak bisa baca la ilaha illallah hanya 100 kali. Mungkin beribu-ribu kali, berjuta-juta kali. Baru cinta. Kalau kita praktekkan la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, keluar dia dari tubuh kita ini. Yang kita takuti, yang membuat kita tunduk. Illallah, Allah masuk. La ilaha itu kan takholinya. Illallah tahalinya. Ya kan keluar, Allah keluar berkali-kali itu. Apa yang terjadi? Bukan mabuk orang. Karena menerima cinta. Jadi kalau kita baca buku sufi itu, aku tidak bisa hidup, mati ini bukan mati karena aku apa. Mati, tubuhku ini hancur karena gak sanggup menerima cinta Allah. Karena cintanya tuh dia limpahkan kepadaku sehingga kulit, darah, daging tulangku gak sanggup menerima cinta Allah. Aku mati dalam cintanya. Sebegitunya. Asik gitu kan. Betul. Jadi aku gak sanggup, hatiku sudah penuh sesak Robi Adawiyah pada Allah. Bahkan kulit, darah, daging, tulangku penuh dengan cintanya. Aku tidak bisa bergerak karena dikuasai cinta. Seperti itu bisa kita bayangkan. Dalam cinta apapun diberi kan. Itu yang. Tetapi memang orang-orang seperti ini kalau disebutkan oleh oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Fathul Bani, itu sebenarnya ahadul afrod. Orangnya hanya segelintir. Bahkan diartikan beliau itu adalah orang alfin wahidin, hanya 1 dari 1.000.000. Bayangkan itu orang-orang Mustafa terpilih. Nah, jadi di situ itu puncaknya. Jadi kan, jadi proses tadi ibadah tadi. Nah, hari ini kan sudah banyak orang beribadah, ya sudah sadar. Tapi sekilas gitu loh. Tapi belum tertanam seperti apa ya rasanya orang-orang bertakwa itu ya, gitu. Bagaimana itu? Gimana kan? Katanya kalau sudah ke sana semua pun bisa diraih. Tapi orang-orang awam, manusia pemuda, melihat orang muslim itu pada orangnya, bukan agamanya. Dia muslim Pak, tapi hidupnya kok susah. Minta-minta miskin. Tapi kok seperti itu, sakit-sakit. Itu orang kaya, tidak salah, seperti itu. Kau lihat Islam, jangan lihat siapa yang melaksanakan Islam itu. Kau lihat siapa orang itu, gitu loh. Jangan cari yang seperti itu. Cari orang-orang yang the best dalam menjalankan agamanya, Islam. Jangan lihat Islam untuk orang awam. Tentu kita lihat para nabi, para rasul, ahli waris mereka, itu para ulama. Ulama yang billah, para aulia Allah itu. Itu kau cari. Itu sudah Nah, seperti kalau dalam surah Al-Fatihah kan?
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Berilah petunjuk supaya orang yang sudah kau beri petunjuk. Yang sudah selesai siapa? Ya para rasul, para nabi, para aulia yang sudah wafat. Aku diberi petunjuk ya Allah seperti itu loh. Para nabi, rasul, para aulia Allah yang sudah wafat. Ulama-ulama bilang. Kalau yang di bumi ini kan baru mau. Nah, itu seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan seperti itu. Jadi itu yang dicontoh. Petunjuk. Yang sudah kau beri nikmat siapa? Bukan. Orang itu katanya sholat miskin kok. Dia miskin hidupnya. Loh. Itu bukan itu. Kau salah. Salah dalam mencari literatur empirik. Jadi mencari literatur empirik. Carilah orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Yang sudah wafat itu. Buka sejarahnya. Kehidupannya. Nah, bukalah sejarah para rasul, para nabi, ahli waris mereka, sahabat, para aulia. Tinggal cari bukunya. Itu ada Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Ini. Ya. Berjilid. Ini ada aja bentuk-bentuk para wali dan tingkatan-tingkat para wali. Mau baca sampai enak situ. Nah, kita banyak referensi itu kan. Dari situ. Jadi itu kesalahan kita dalam lihat keberhasilan agama seseorang, ketakutan seseorang. Bukan pada orang yang seharusnya kita cari contoh. Itu persoalannya. Nah mungkin juga para pendiri agama Islam juga tidak pernah memberikan secara tuntas. Hanya kulit-kulit saja. Nah, saya kira itu ya. Baik. Terima kasih banyak Abi Hamdani. Alhamdulillah kita sudah selesai pada metodologi. Kita bicara metodologi, alhamdulillah. Insya Allah pada podcast di episode selanjutnya kita akan melanjutkan pada tema-tema dan bab-bab yang lain. Terima kasih sekali lagi Abi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada podcast di episode selanjutnya. Allahul murasyid ila haqqil maqasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.